Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang laporan keuangan. Materi yang akan kami bahas ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan isi laporan keuangan dan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji elemen-elemen laporan keuangan. Dan yang kedua menjelaskan arti neraca dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability, sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, terdapat 3 laporan keuangan utama. Yang pertama ada daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, membuat sumber dan pengeluaran kas perubahan selama satu periode. Kelompok arus kas dalam laporan keuangan. Pengertian dana yang paling populer adalah dana sebagai modal kerja. Sedangkan jika diartikan sebagai kas, laporannya hampir sama dengan laporan arus kas. Laporan in cash flow statement merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar yang dibagi dalam kelompok-kelompok berikut. Yang pertama ada kegiatan operasi, contohnya arus kas dari aktivitas utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran beban operasional. Yang kedua ada kegiatan investasi, contohnya arus kas dari pembelian atau penjualan aset tetap, investasi jangka panjang atau aset non-lancar lainnya. Yang ketiga ada kegiatan pendanaan keuangan, contohnya arus kas dari pinjaman, penerbitan saham, pelunasan utang, dan pembayaran dividen. Selanjutnya, metode penyusunan laporan arus kas dapat disusun dengan 2 metode. Yang pertama direct method, metode langsung, menunjukkan langsung kas masuk dan keluar, seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran ke pemasok. Yang kedua ada indirect method, metode tidak langsung, dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan perubahan akun non-kas dan akun neraca. Selanjutnya ada isi dan elemen laporan keuangan. Ada 3 hal penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak, yaitu yang pertama ada konsep item, yang kedua pengertian aset, liability, equity menyangkut pada jumlah kekayaan. Sedangkan pengertian revenue, expense, gains, dan loss. Yang ketiga, nilai aset, liability, equity dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, loss. Dalam mengkaji elemen akuntansi dan hubungan laporan laba rugi dengan neraca dikenal dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada articulated approach. Kedua laporan ini dianggap memiliki hubungan matematis. Laba rugi hanya merupakan perusahaan modal pada periode itu, dengan asumsi tidak ada transaksi modal dan penyesuaian modal. Yang kedua ada non-articulated approach. Kedua laporan tersebut tidak memiliki hubungan, minimal tidak otomatis, dan masing-masing berdiri sendiri antara satu sama lain. Selanjutnya ada pengertian neraca. Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time, sering disebut per tanggal tertentu. Misalnya per tanggal 31 Desember 2005, posisi yang digambarkan yaitu posisi harta, hutang, dan modal. Selanjutnya ada definisi komponen neraca, terdiri dari 3 komponen utama yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan, yaitu yang pertama ada harta. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua ada kewajiban liabilitas, kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada modal ekuitas, hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban mewakili kepemilikan pemilik dalam perusahaan. Selanjutnya ada penyajian neraca menurut standar akuntansi. Laporan keuangan harus disusun secara sistematis sesuai standar akuntansi agar mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Minimal tahun terakhir dianjurkan untuk menunjukkan perubahan keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada modal pemilik atau owner's equity. Equity adalah hak yang tersisa atas aktivitas suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya.
Dalam perusahaan, equity ini dikenal sebagai modal pemilik. Sedangkan dalam perusahaan perseorangan, nilai modal ini merupakan modal pemiliknya sendiri. Sementara itu, dalam perusahaan perseroan, terdapat perbedaan antara modal store, modal yang di-store oleh pemilik, dan modal karena pendapatan, laba ditahan atau retained earnings. Yang pertama ada jenis modal store, modal statuter atau legal capital, modal yang ditentukan berdasarkan hukum dan memiliki harga nominal atau pari. Modal lainnya, agio saham, modal donasi, pengeluaran kembali, treasury stock, dan lainnya. Yang kedua, laba ditahan. Terdiri dari laba tahunan, penyesuaian atau koreksi tahun sebelumnya, dan besaran dividen. Laba ditahan ini tidak dibagikan sebagai dividen dan disimpan untuk investasi kembali. Yang ketiga, cadangan. Cadangan dalam akuntansi adalah laba ditahan yang ditetapkan untuk maksud tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti cadangan untuk membayar obligasi atau membeli aktiva tetap. Off balance sheet mengacu pada transaksi yang terjadi dalam perusahaan namun tidak dicatat dalam neraca meskipun transaksi tersebut memiliki dampak pada posisi keuangan perusahaan. Transaksi ini dapat berupa hak atau kewajiban yang belum direalisasi atau masih dalam tahap pengakuan yang tidak memenuhi syarat untuk dicatat di neraca. Yang pertama contohnya transaksi off balance sheet, giro yang belum jatuh tempo, platform kredit yang belum digunakan, hak untuk menerima pembayaran yang belum dicairkan, hak menukarkan aset keuangan lainnya yang lebih menguntungkan di masa depan. Kedua, ada penerapan dalam perbankan dalam konteks perbankan sesuai dengan PSAK nomor 31. Bunga dari kredit macet dicatat off balance sheet. Meskipun menurut definisi aset sudah bisa diakui, penyajian transaksi bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kewajiban atau hak yang belum terrealisasi. Yang ketiga, ada masalah dalam penggunaan off balance sheet. Beberapa transaksi off balance sheet dapat disalahgunakan atau diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya bunga yang belum diterima dan sudah diakui, tetapi dicatat sebagai off balance sheet meskipun seharusnya dapat diakui sebagai aset. Selanjutnya ada keterbatasan neraca perubahan fokus pengguna laporan keuangan. Awalnya neraca menjadi laporan utama dalam menilai perusahaan. Seiring waktu, investor lebih fokus pada earnings per share (EPS) dan laporan laba rugi. Upaya meningkatkan kegunaan neraca, pengembangan metode penilaian yang lebih akurat, penyajian laporan keuangan secara komparatif, dan penerapan akuntansi inflasi untuk menyesuaikan nilai aset. Kelemahan utama neraca. Neraca memiliki beberapa keterbatasan dalam memberikan gambaran keuangan perusahaan. Salah satu kelemahan utamanya adalah tidak mencerminkan nilai kini, current value, dari aset yang dimiliki karena pencatatan umumnya berdasarkan harga perolehan historical cost, bukan nilai pasar saat ini. Dampak keterbatasan. Neraca kesulitan dalam menilai aset perusahaan secara real dan dapat mempengaruhi keputusan investor dan pemegang saham terkait kondisi keuangan perusahaan. Terakhir